There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua kabarnya baik ya, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, aku share lagi ya kegiatan aku di sore hari. Jadi sore ini tuh aku rencananya mau masak mie rebus ya teman-teman, mie telur gitu. Jadi sebelum aku beraktivitas di dapur, semuanya aku beresin dulu ya. Aku taruh di lemari karena ini tuh cucian tadi siang dan aku tuh baru sempat ngeberesinnya itu sekarang ini ya teman-teman, karena memang aku tuh tim yang mageran banget. Apalagi kalau mencuci kayak gini, biasanya memang aku tumpuk di sore hari ya. Ini tuh cucian aku tadi siang dan aku baru sempat ngeberesinnya itu di sore hari teman-teman. Masya Allah ya, aku tuh sebenarnya lagi gemes banget teman-teman. Tadi itu ya aku tuh udah selesai voice over teman-teman, ternyata tuh nggak ke-save ya. Dan ini tuh aku ngulangin lagi sampai aku tuh ngos-ngosan banget. Bener-bener ya teman-teman, itu kayak butuh effort banget ya. Tadi tuh aku udah selesai voice over teman-teman di video ini, cuman kayak nggak kesimpan ya gara-gara ada pemberitahuan di HP dan ternyata layarnya tuh layar dari aplikasi editing aku tuh ketutup. Gimana teman-teman bisa ngebayangin nggak 2 kali voice over? Dan ini tuh kebetulan video aku tuh panjang banget, 19 menit, dan tadi tuh hampir mau selesai teman-teman, cuman nggak kesimpan. Ya Allah, dan ini aku harus mengulangin lagi. Tetap semangat ya. Dan ini balik ke videonya ya teman-teman. Nah ini aku ambil dulu ya dari kulkas, itu ada sop-sopan sama daging ayam yang nanti mau aku pakai buat mie rebus gitu ya. Jadi nanti tuh aku mau masak mie rebus yang kemarin itu dapat dari tahlilan. Biasanya tuh kalau di tempat aku itu kalau ada orang meninggal itu biasanya kayak dapat ini loh teman-teman, dapat mie rebus, terus dapat beras, dapat telur. Dan ini kemarin kan masih ada dan aku belum sempat masak ya, jadi itu mau aku masak di sore ini. Nah ini aku siapin dulu semuanya biar nanti tuh tinggal cemplang-cemplung. Aku juga masih punya sisaan daging ayam ya yang ada di kulkas, dan itu nanti mau aku pakai buat campuran gitu ya, karena kemarin itu sebenarnya rencananya sih aku pakai buat sayur sop, dan ternyata tadi pagi tuh aku malah nggak pakai daging ini ya, aku pakainya bakso. Jadi yang mie rebus sore ini aku pakainya pakai daging. Nah ini aku pakai juga kol ya teman-teman, ini juga sisaan tadi ngesop, beli sop 2000 aja, Masya Allah udah dapat banyak ya. Biasanya tuh nggak aku masak semuanya dan aku masaknya itu setengahnya, dan habis itu aku pakai esok harinya gitu teman-teman. Cuman ini tadi pagi tuh aku cuman masak separohnya dan baru aku pakai di sore hari teman-teman. Nah ini aku cuci dulu ya si kolnya, karena biasanya itu kalau kol itu cukup 2 kali aja udah bersih ya, kecuali kayak kangkung gitu ya, itu nyucinya memang harus berulang-ulang dan biasanya nyucinya itu 3 kali, karena kalau kayak kangkung gitu itu kan banyak kayak remah-remahan tanah ya teman-teman, dan itu kotor banget. Jadi biasanya tuh 3-4 kali tuh baru bersih, tapi kalau kol kayak gini nyucinya cuman berapa kali tuh, sekali aja atau 2 kali tuh udah bersih. Kalau teman-teman tim yang nyuci sayuran berapa kali nih? Kalau aku tergantung ya teman-teman, kalau kayak gini ya cukup sekali doang. Dan lanjut, ini aku juga nyuci daun bawang ya teman-teman. Ini aku pakai daun bawang juga, jadi ini agak lengkap ya sayuran aku. Ada daun bawang, ada kubis, ada wortel juga. Jadi wortelnya itu beli sop-sopan 2000 tuh dapat 2 ya. Yang satu itu tak pakai buat ngesop tadi pagi, dan yang satunya lagi itu tak pakai buat mie godok di sore hari ini. Jadi ini tuh aku voice overnya itu malam minggu ya teman-teman, dan nanti videonya tayangnya mungkin hari Selasa teman-teman.
Dan ini aku baru nyuci si wortelnya itu aku irisin bulat-bulat kayak gini. Sebenarnya diiris kayak gini tuh nggak apa-apa, cuman aku sukanya diiris yang di tipis-tipis gitu loh, kayak yang dipakai buat soto. Jadi ini habis aku iris bulat-bulat, bakalan aku iris dipanjang-panjangin kayak gitu ya teman-teman. Jadi biar nanti itu lebih cepat matang daripada diiris dalam bentuk bulat-bulat kayak gini. Jadi kalau wortel itu kalau ngirisnya ketebelan bakalan nanti tuh lebih susah matangnya teman-teman daripada yang kecil-kecil. Nah ini aku irisin tipis-tipis kayak gini, semuanya aku irisin kayak gini ya teman-teman. Dan habis ini aku cuci juga, dan aku nanti jadiin satu sama daun bawang sama daging ayam juga, yaitu daging ayam dada. Kemarin tuh beli 20.000, masih ada sisaan sedikit ya, karena memang aku emang sengaja sih aku nyisainnya tuh sedikit aja, karena pikir aku tuh rencananya emang mau dipakai buat ngesop atau campur-campuran apa gitu, dan ternyata dapat mie, jadi ya udah aku pakai aja. Dan biasanya kalau daging ayam kayak gitu tuh emang nggak harus dicuci ya teman-teman, karena kemarin aku pengalaman yang kemarin aku beli daging ayam itu aku cuci semuanya ya, terus aku taruhnya di chiller gitu, di freezer maksudnya. Ternyata itu agak bau ya teman-teman, agak busuk gitu. Dan ini yang pembelian yang kedua kemarin aku memang sengaja nggak aku cuci, dan alhamdulillah sih beberapa hari ya, udah hampir 1 minggu itu dia nggak busuk, nggak basi gitu ya. Biasanya tuh kalau dimasak itu memang agak basi gitu kalau dicuci pakai air, makanya ini sengaja nggak aku kenain air ya kalau daging kayak gini. Ternyata lebih awet sih, jadi besok-besoknya lagi aku bakalan nyimpennya itu kayak gitu aja, aku nggak bakalan cuci teman-teman. Pokoknya lebih aman kalau tidak dicuci. Dan ini aku lap-lap ya, pokoknya tuh kalau lagi masak tuh risih banget ya kalau nggak dilap-lap. Nah ini dagingnya tuh cuman segini, sekuprit kayak gini. Dan ini aku cuci dulu ya, ini tuh kayak banyak darahnya gitu ya, cuman karena nggak aku cuci teman-teman, langsung aku masukin ke dalam kulkas, ke dalam freezer. Jadi itu masih banyak darahnya, tapi nggak apa-apa, itu dicuci bisa hilang, dicuci berkali-kali aja nanti bisa hilang. Dan habis itu nanti aku juga mau iris kecil-kecil teman-teman, jadi lebih enak ya buat mie godok pakai ayam. Itu bener-bener ini tuh enak banget, apalagi cuacanya tuh pas aku lagi masak ini kan hari Minggu sore ya, hari Minggu sore aku masak kayak gini tuh pas posisinya tuh mendung dan gerimis, jadi cocok banget buat makan mie godok. Dan ini aku potong aja kecil-kecil, aku iris semuanya kecil-kecil kayak gini. Sebenarnya tuh kalau mau ngiris tuh mau kecil mau besar tuh opsional ya teman-teman, jadi ini aku potongnya kecil-kecil aja biar nanti tuh cepet mateng ya. Soalnya ini juga mau aku tumis bareng nanti sama daun bawang sama wortel juga ya, aku tumis sama bumbunya. Jadi untuk bumbunya itu aku blender nanti teman-teman. Aku tuh tim yang suka ngeblend bumbu ya daripada ngulek, apalagi bumbunya itu mentahan kayak bawang merah, bawang putih yang mentahan itu bener-bener kayak butuh tenaga banget buat si ngulek-nguleknya ya. Jadi nanti aku blend aja. Nah ini aku ambil bawang merah, bawang putih dulu ya teman-teman, yang udah terkupas di kulkas, dan ternyata stok aku tuh udah limit. Jadi ini aku mau ambil dulu stok bawang merah, bawang putih aku yang belum terkupas. Jadi ini mau aku kupasin dulu semuanya. Aku tuh biasanya kalau ngupasin bawang merah, bawang putih kayak gini tuh nggak langsung banyak ya, karena memang aku tuh nggak tahan banget matanya kalau ngupasin kayak gini tuh. Biasanya bisa nangis loh teman-teman, nggak tahu kenapa. Jadi biasanya aku paling banyak berapa ya, 15 biji gitu ya bawang merah, bawang putih, paling sekitar 15 biji gitu, nggak sampai 1/4 kilo. Aku nggak tahan dan nggak kuat, jadi secukupnya aja. Nah ini aku tutup lagi ya, dan aku taruh lagi di tempatnya, karena memang tempatnya di balik sendok. Aku taruhnya di situ, itu aman sih aku naruh di situ, karena itu kan ada angin-anginnya ya, bagian pegangannya ada lubang gitu, jadi lebih awet dan nggak busuk. Karena bawang merah, bawang putih yang belum terkupas itu wajib banget kena udara ya, biar nggak cepet busuk. Nah untuk masak mie godok ini aku pakainya bumbu bawang merah, bawang putih itu pakai 3 aja, insya Allah cukup ya. Dan rasanya rasanya itu udah enak ya, pakai air 1 liter itu udah cukup menurut aku. Dan aku pakai kemiri juga, ini aku tambahin kemiri secukupnya aja teman-teman. Dan habis itu nanti aku blender ya, dan aku tuh ngeblendnya pakai
air ya teman-teman, karena kalau pakai minyak itu kayak gimana ya, kayak lengket gitu, dan aku lebih suka itu ngeblend tuh ditambahinnya tuh pakai air teman-teman, pakai air secukupnya aja, itu nanti udah lembut banget. Nah ini udah aku tambahin air secukupnya, dan untuk blendernya ini aku colokin dulu ya. Dan berhubung ini tuh di rumah aku colokannya cuma ada 3 ya, yang di dapur, jadi itu untuk magicomnya aku cabut dulu karena memang nggak ada tempat ya. Dan langsung aku beresin aja semuanya, aku taruh lagi di tempatnya, karena untuk si blender ini tuh memang aku taruhnya di kolong dapur ya. Jadi memang salah satu trik aku juga sih teman-teman, biar rumah terlihat rapi tuh menempatkan barang tuh langsung pada tempatnya. Kayak tadi habis ngeblend ya langsung aku taruh aja di bagian bawah kolong dapur, karena memang aku taruhnya di situ gitu loh teman-teman. Jadi memang menempatkan barang pada tempatnya itu memang membuat rumah tuh bisa jadi rapi ya. Dan ini untuk bumbunya aku aduk-aduk dan aku ratain gitu ya, karena tadi tuh ada yang nempel di bagian tutupnya, jadi udah aku ambil pakai sendok. Terus habis ini aku tambahin juga si cabenya tuh 1 aja, karena nanti yang doyan cabe itu cuman aku doang. Itu cabenya memang sengaja aku utuhin karena habis ini itu mau dimakan sama si anak aku juga, jadi yang makan bukan cuman aku dan suami aku, tapi anak aku juga makan. Jadi cabenya aku utuhin aja biar nggak pedes. Nah berhubung teflonnya itu habis dari cuci, jadi itu masih basah ya, ini aku nyalain dulu aja kompornya biar nanti itu kan panas. Nah kalau panas itu kan otomatis teflonnya udah kering ya. Kalau udah kering, habis itu aku taruh si minyak secukupnya aja. Pakai minyak secukupnya, langsung si bumbunya itu dimasukkan ya teman-teman. Masya Allah ini panas banget sih, tadi tuh udah kepanasan, aku baru nuangin jadinya tuh agak kayak gitu, kemut kayak gitu. Nah ini aku tumis-tumis semuanya sampai berbau harum ya, dan ini aku bersihin biar nggak sayang kebuang ya. Aku bersihin semuanya dan aku tambahin juga ini yang tadi udah aku iris-iris, udah aku potong-potong, ada cabe, ada wortel, ada daging, ada daun bawang, itu aku tumis-tumis semuanya di teflon ini. Dan semuanya aku tumis sampai berbau harum dan matang ya teman-teman, baru ditambahin si air. Jadi aku tuh nambahinnya air tuh secukupnya aja ya. Biasanya kalau ngesop ataupun buat mie kayak gini tuh aku pakainya airnya itu seliter ya, kurang lebih 900-an ml lah teman-teman, nggak usah banyak-banyak karena memang dimakan sekali makan doang ya. Dan ini sekali makan bertiga ya teman-teman, jadi ya 1 liter 900 ml itu menurut aku ya udah pas dan udah cukup. Ini aku tambahin air ya, tadi udah aku takar, dan biasanya kalau masak kayak gini tuh aku pakai takaran ya teman-teman airnya, biar nggak kelihatan, maksudnya biar nggak kelebihan gitu ya, jadi biar sesuai dan biar nanti rasanya juga enak. Nah ini untuk kolnya aku masukin aja, aku campur, pokoknya ini sayurannya tuh ditunggu sampai matang dulu, sampai matang semuanya baru nanti dimasukkan mie. Oh ya ini tuh minyak nggak aku rendam pakai air panas dulu, nggak ya teman-teman, jadi minyak nanti langsung aku cemplungin aja di situ biar nanti itu enak ya, nggak lodrok gitu. Karena yang kemarin itu aku masak mie godok kayak gini tuh minyak aku rendam gitu ya pakai air panas, dan ternyata itu malah kayak lodrok gitu. Jadi ini aku nggak pakai air panas, aku rendam gitu nggak ya teman-teman, jadi nanti langsung aku masukin aja. Nah sambil menunggu mie aku matang, aku mau ngeberesin dulu ya yang ada di tirisan yang tadi aku cuci ya di awal video. Tadi kan aku nyuci teman-teman. Nah ini tuh udah kering sih ya, lumayan kering, tapi harus diberesin karena ini tuh bakal ada cucian baru lagi ya. Jadi ini aku taruh dulu semuanya di lemari, ada yang aku taruh di kolong dapur. Jadi aku rapiin semuanya di situ, termasuk wajan juga nanti aku taruhnya di lemari teman-teman. Pokoknya dirapiin sekalian aja disambi-sambi, karena kalau nggak disambi-sambi itu bakalan kayak capek banget ya, walaupun hanya cuman masak doang, tapi itu capeknya yang beberes sama nyuci. Nah berhubung tadi tuh cucian yang aku yang udah kering udah aku taruh di lemari, sekarang aku mau nyuci yang baru lagi. Jadi sambil menunggu mie aku tuh matang, aku nyuci dulu yang ada di sink ya, yang bekas tadi tuh wadah-wadah waktu ngiris-ngiris itu kan butuh wadah ya, itu aku cuci semuanya. Nah udah selesai, sambil nambahin seasoningnya ya, pakai
garam sama masako, cuman itu aja teman-teman. Jadi bumbunya ya buat mie godok kayak gini, bumbunya cuman bawang merah, bawang putih sama kemiri di blend. Habis itu ditambahin aja masako sama garam, cuman itu doang teman-teman, sesimpel itu ya. Karena menurut aku walaupun simpel itu rasanya udah enak banget. Dan lanjut aku masukin juga si mie-nya ya, mie telurnya. Ini harganya murah banget, cuma 2000, dan ini udah dapet banyak ya. Kalau dimasak kayak gini tuh bakalan jadi banyak, ngembang gitu. Dan itu kalau dimakan ya jadi 3 piring teman-teman. Masya Allah, ini udah hampir mau matang ya, udah mendidih gitu. Dan ini aku sambil ngeberesin ya bumbu yang udah terkupas, bawang merah, bawang putih yang udah terkupas tadi tuh aku masukin di kulkas biar nanti itu awet ya teman-teman. Yang udah dikupas tuh aku masukin di kulkas, cuman bawang merah, bawang putih yang belum terkupas itu tuh aku taruhnya di storage aku yang warna putih itu, yang di belakang sendok aku taruhnya di situ. Di situ aman sih karena kena udara ya, kena angin-angin, jadi nggak bakalan cepet busuk. Nah ini ya untuk mie-nya aku aduk-aduk ya teman-teman biar rata, karena kan tadi habis aku masukin ya, dan nanti juga aku tambahin telur. 1 telur aja udah cukup menurut aku, udah enak banget. Nah ini aku tambahin lagi si seningnya ya, masako sama garam, karena rasanya tuh kurang gurih jadi harus ditambahin biar nanti tuh rasanya enak. Dan ini udah selesai dan aku taruh lagi di tempatnya ya perbumbuannya. Pokoknya biar rapi tuh ya langsung ditaruh aja di tempatnya biar nggak kelihatan berantakan. Jadi habis masak kayak gini juga wajib loh teman-teman ya, namanya beres-beres dapur, ngelap-ngelap meja dapur, terus ngelap kompor. Cuman ini nggak aku videoin ya, ini video aku udah hampir 19 menit dari durasi yang aslinya itu 1 jaman lebih, aku edit jadi 19 menit. Dan ini juga memori HP aku tuh udah kepenuhan dan aku nggak bisa ngevideoin lebih lama lagi. Dan untuk nasinya, berhubung ini tuh mau makan mie ya, aku masih punya nasi, dan ini nasinya nggak kemakan sih, jadi aku panasinnya tuh di esok harinya ya teman-teman. Jadi kalau punya sisa nasi kayak gini memang nggak aku buang, karena esok harinya tuh bakalan bisa dimakan lagi dan dipanasin tuh masih aman ya, nggak busuk teman-teman. Jadi magicom aku ya alhamdulillah sih lumayan awet, dan udah 1,5 tahun tuh belum merusak dan awet-awet aja ya teman-teman. Dan ini untuk nasinya aku taruh di piring kayak gini aja, nanti aku taruh di kulkas ya. Dan untuk wadah magicomnya itu aku rendam pakai air biasa aja, nggak usah pakai air panas, karena aku juga nggak keburu nyuci si magicomnya ya, jadi pakai air panas aja nggak apa-apa, pakai air dingin aja nggak apa-apa. Kemarin sih ada yang komen ya pakai air dingin, pakai air panas itu lebih cepet ngelopaknya nasinya, cuman berhubung aku nggak keburu jadi aku pakainya air dingin aja. Nah untuk magicomnya ini wajib banget ya teman-teman, harus dilap-lap kayak gini kalau nasinya udah diambil biar bersih dan biar kinclong juga. Cuman dilap-lap kayak gini sama disemprot pakai Mr. Muscle. Aku tuh kalau ngebersihin dapur, meja sama perabotan kayak gini tuh sukanya pakai Mr. Muscle ya, karena memang menurut aku ya lebih kinclong aja, dan itu mungkin kesukaan ya teman-teman. Kalau dulu tuh aku pakai celing, terus sekarang aku beralih sama Mr. Muscle udah beberapa bulan ini. Dan ini aku siapin dulu ya 2 piring, itu aku taruh di piring semuanya, dan ternyata tuh cuman jadi 2 piring teman-teman. Nah ini aku taruh di piring, pokoknya jadi 2 piring, dan nanti cuman aku tambahin aja seasoningnya tuh seledri ya. Berhubung aku tuh di rumah nggak ada berambang goreng, aku bener-bener kelupaan banget mau ngebeli, jadi ini cuman ditambahin aja seledri. Sebenarnya pakai berambang goreng tuh rasanya lebih enak banget ya, cuman aku tuh kelupaan beli, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting rasanya tuh ini udah endul banget alias sudah enak banget. Dan habis ini aku juga mau makan teman-teman, jadi ini aku siapin dulu di piring ya. Pokoknya ini aku habisin semuanya, dan ternyata ini langsung ludes ya di sore hari itu. Via juga makan habis banyak, lumayan banget. Nah ini aku tambahin juga seledri secukupnya aja, dan ini udah matang alhamdulillah teman-teman. Siap banget dihidangkan dan dimakan. Nanti aku sama Via itu makan berdua, jadi cukup 2 piring aja. Alhamdulillah, ini aku mau makan dulu ya, dan video aku sampai di sini dulu. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.